Selamat datang Sobat Tingkat Madani. Selamat datang pada kelas pendekatan inklusif dan kolaboratif dalam pemantauan partisipatif. Mungkin teman-teman sudah pernah melakukan kegiatan pemantauan partisipatif ini ya. Nah, topik pelatihan pada pagi ini adalah pemantauan ekologi dan sosial di wilayah kelola perairan berbasis masyarakat. Halo, selamat pagi rekan semua. Salam sejahtera buat kita semua dan terima kasih kembali ya. Kita jumpa lagi di sesi kedua ini dan ini lebih ke teknis ya, berbagi pengalaman di bidang pemantauan ekologi dan sosial di wilayah kelola perairan berbasis masyarakat. Jadi ini hari ini memang relatif lebih teknis ya dan kemungkinan ini tidak banyak di beberapa NGO mitra pakar dan lingkar madani ini tidak teraplikasikan gitu. Tapi mudah-mudahan ini juga bisa memberi ini ya inspirasi ataupun juga inilah uh, ini juga pemikiran bahwa oh ternyata ada sebuah pemantauan ekologi dan sosial yang bisa dilakukan oleh masyarakat dan yang lain yang nanti bisa juga di develop masyarakat itu sendiri gitu. Saya sudah kirimkan ke Mbak dan jika ada pertanyaan bahkan review gitu sampaikan. Nah, namun dalam penyusunan ini waktu itu di 2020 ya itu juga kita sudah konsultasi development yang ada di BRIN, pengamat sosial masyarakat pesisir juga, kemudian juga Om Cliff di LMMA gitu, yang mana sebenarnya pemantauan ekologi di wilayah pesisir itu juga sudah diterapkan kalau nggak salah di LMMA juga gitu. Nah, ini ada dua sesi terkait ekologi dan social screening lebih cepat aja gitu ya. Nah, yang bagian pertama ini terkait yang pemantauan ekologinya. Dan kenapa kita sebut wilayah kelola perairan berbasis masyarakat? Di dalam protokol ini kita berpikir bahwa karena ada banyak istilah gitu ya, yang coba kita satukan menjadi satu istilah dulu dalam penyebutan di sini berupa wilayah kelola perairan berbasis masyarakat, yang istilahnya nanti bisa bermacam-macam gitu. Nah, kemudian berangkat dari ini. Kadang-kadang kita sebagai NGO dalam ingin mendapatkan informasi itu adalah berbasis ya dari kita sendiri gitu ya, ataupun dari donor gitu. Sehingga ya kadang-kadang eh, masyarakat tidak banyak terlibat dalam kegiatan ini gitu. Dan kegiatan ekologi ini cukup fancy kadang-kadang dengan mungkin para ahli, terus dengan alat yang ada, penyelaman segala macam yang membutuhkan biaya yang tidak banyak apa tidak sedikit, namun keberlanjutannya yang terbatas gitu ya. Yang ini yang tadi juga di quote Mbak Sandra bahwa yang kita harapkan itu kan setelah kita tidak ada pendampingan, tapi masyarakat juga mampu untuk mengelola sumber dayanya sendiri. Salah satunya adalah pemantauan ini gitu. Nah, sehingga kadang-kadang memang hal yang fancy-fancy ini masih dilakukan oleh para NGO yang bergerak di suatu wilayah, tetapi juga kita ingin mendorong bahwa terkait community involvement atau keterlibatan masyarakat itu juga sampai ke wilayah-wilayah yang kadang berbau saintifik gitu ya, gitu. Nah, sehingga kita perlu pikirkan metode apa gitu yang bisa dilakukan oleh masyarakat, tapi secara saintifik juga kita bisa diperhitungkan gitu, sehingga nanti terlihat trennya segala macam gitu. Nah, ini berangkat dari sini, salah satunya latar belakangnya itu, gitu. Jadi kemudian juga sumber daya masyarakat itu eh, nama atau apa istilah-istilah itu juga ada gitu di masyarakat itu sendiri ya, nama-nama lokal ikan, nama komunitas komunitas lokal yang ada itu eh, mempunyai bahasa lokal sendiri oleh masyarakat
yang mana sebenarnya pemantauan itu juga bisa menggunakan bahasa-bahasa lokal tersebut gitu. Sehingga ya pengetahuan lokal ini sangat berharga gitu. Dan itu tadi yang kedua adalah ingin adanya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan kemudian melalui pemantauan ini masyarakat juga eh, kayak rasa kepemilikannya juga mudah-mudahan bisa lebih meningkat gitu ya setelah mereka bisa menilai sendiri sumber daya yang ada dan kemudian bisa eh, pengelola bersama dengan masyarakat di suatu wilayah tersebut bisa melakukan aksi-aksi bagaimana sumber daya itu bisa berkelanjutan. Nah, ini beberapa istilah yang terkait di wilayah kelola perairan berbasis masyarakat itu ya. Ada awik-awik yang apa ada di Bali dan NTB. Kemudian di level internasional ada istilah juga untuk ICCA ya, untuk wilayah kelola masyarakat asli gitu ya, untuk pengelolaan ekosistem, untuk konservasi juga gitu. Ada istilah di tingkat lokal lagi, kembali ke lokal, ini di Teluk Bondama, sebutannya kadub atau sawora. Kemudian ada kaombo di Wakatobi ya, di Pulau Pinongko, Wakatobi, dan LMMA, nah ini juga ada perwakilannya karena ini juga menjadi lembaga juga di beberapa negara termasuk Indonesia yang kita sebut locally managed marine area. Kemudian ada masyarakat hukum adat, pengertian masyarakat hukum adat dan kemudian masyarakat lokal itu juga ada di dalam ini ya regulasi uh, pemerintah itu dan masyarakat tradisional. Kemudian istilah lainnya juga, nah kalau di Baranusa, di Alor, itu istilahnya mulung untuk penyebutan sasi ya. Dan kemudian di Tamro ada istilah Nat, Gato, Tongfoa, kemudian di Aceh dengan Panglima Laut, dan Sasi untuk kearifan lokal di Maluku dan Papua. Kemudian ada istilah yang khusus juga, Yot gitu. Itu di Maluku Tenggara gitu. Nah, ini istilah-istilah yang setidaknya yang kami kenal di WWF karena WWF melakukan pendampingan di lokasi yang mempunyai nama nama lokal tersebut gitu ya. Adapun nama-nama yang lainnya tentu lebih banyak lagi gitu. Dan ini sebenarnya berpotensi juga ya kalau kita mau buatkan sebuah katalog atau buku terkait istilah-istilah pengelolaan di suatu wilayah masyarakat atau kearifan lokal ini bagus juga gitu. Saya pernah dengar juga kalau di Om Cliff itu di LMMA juga ada Tarabandu ya Mbak Sandra ya. Ya itu juga merupakan kearifan lokal gitu. Nah, terus kemudian ini salah satu contoh yang kita terapkan di Saranowali di lokasi Kaombo di Wakatobi. Nah, ini pemantauan terakhir di tahun lalu. Pemantauan ini kita libatkan pemuda-pemuda dari masyarakat adat Saranowali yang kalau secara ini ya apa SOP untuk persiapan segala ya kita eh, screening dengan rekan-rekan pemuda yang memang sudah bisa berenang gitu. Tapi dalam sosialisasi sih kita bisa melibatkan keseluruhan ya. Nah, tapi kita coba lakukan training mengenai metode pemantauan yang ada oleh pemuda yang apa bisa melakukan pemantauan ini gitu. Nah, eh, kelebihannya ya pemantauan ini bisa dilakukan di tingkat lokal, namun kekurangannya pemantauan ekologi ini ya tentu masih membutuhkan biaya juga gitu ya, meskipun tidak relatif istilahnya relatif lebih kecil dari pemantauan pemantauan yang eh, dengan foto yang di atas tadi gitu. Jadi ini cukup simpel dengan berenang dan kita coba catat sumber daya yang ada gitu.
Nah, saya pikir sebagai tujuan itu juga menjawab latar belakang yang ada gitu ya, bahwa khususnya untuk teknis ini adalah bagaimana uh, panduan teknis ini bisa disampaikan, kemudian setelah penyampaian dari protokol yang ada itu nanti dari hasilnya itu bisa dilihat juga status maupun tren dari kondisi sumber daya yang ada di wilayah di kawasan yang ada di dalam maupun di sekitar atau sebagai pembanding pembanding itu di luarnya gitu. Nah, protokol ini juga bisa menjadi bagian dalam pengelolaan wilayah kelola perairan berbasis masyarakat gitu ya. Sehingga kalau dari sisi advokasi bisa nempel di eh, peraturan desa atau peraturan pengelola oleh masyarakat adat misalnya, ataupun ada penganggaran dari desa segala, ini bisa lebih kuat lagi gitu. Gitu. Nah, ini udah mulai ke lebih teknis gitu terkait langkah-langkah melakukan pemantauan ekologi terkait perencanaannya, kemudian sumber daya yang dibutuhkan, pengambilan datanya itu sendiri, parameter dan target data yang diamati, dan kemudian analisis datanya. Nah, meskipun sederhana, tetapi kita juga tetap coba rencanakan seperti halnya pemantauan ekologi yang sifatnya kadang-kadang dilakukan oleh NGO yang tidak banyak melibatkan masyarakat. Itu tetap kita coba rencanakan di mana titik pantauannya, kemudian di mana titik kontrol dari suatu wilayah kelola perairan berbasis masyarakat itu ya, tapi kalau memungkinkan itu bisa diambil di luar wilayah yang ada, sebenarnya itu nanti bisa menarik juga gitu. Kenapa di luar kondisinya seperti ini, kenapa di dalam seperti ini gitu. Tuh. Nah, teknisnya kita menggunakan eh, apa dengan berenang dengan alat snorkeling dan itu dihitung setiap 2 menit gitu. Dan secara coverage itu kita pengamatannya ada untuk pengamatan ikan, kemudian untuk substrat dasar, dan kemudian makro bentos gitu. Substrat dasar itu untuk terumbu karang ya gitu. Dan jadi yang dibutuhkan itu seenggaknya ada 4 eh, orang yang berenang dan kemudian ada pencatat posisi dan pencatat lokasi segala di atas perahu dan kemudian motoris dari seperahunya. Jadi paling nggak ada enam orang gitu ya sumber daya manusianya. Nah, ini alat-alat yang dibutuhkan, termasuk perahu dan lembar kerja ya, kertas anti air yang bisa kita tulis di air, papan alas, pensil, peralatan snorkeling, GPS, kemudian jam tangan, peluit, buku identifikasi, dan kemudian kita siapkan juga P3K dan logistik itu. Nah, untuk pengambilan data ini tadi yang dari gambar tadi itu eh, dengan time ship, tidak menggunakan scuba tapi dengan snorkeling aja dan visual census. Visual census itu artinya eh, yang dilihat itu yang dicatat dan eh, juga diperkirakan atau diestimasi berapa persentase tutupan yang ada itu. Nah, ini gambarannya seorang yang bersnorkeling itu untuk pengamatan ikan itu ada 2, pengamatan ikan kecil dan ikan besar. Nah, ikan kecil itu coverage dari yang dipantau itu seenggaknya 2,5 meter ke kiri, 2,5 meter ke kanan gitu dari garis eh, garis imajiner yang kita dalam berenang itu. Dan kemudian kalau ikan besar itu bisa 10 meter ke kiri dan 10 meter ke kanan. Itu untuk ikan. Nah, kemudian eh, yang di bawahnya itu nanti dalam 2 menit pengamat
substrat karang untuk terumbu karang nanti mengestimasi untuk karang kerasnya berapa, karang lunaknya berapa, dan jenis substrat yang lain yang eh, yang kita identifikasi tidak tidak banyak nih sehingga eh, lebih memudahkan gitu ya bagi pengamat awam. Dan kalau makrobentos itu contohnya seperti Lola, Teripang, Kima gitu di dicatat berdasarkan turus gitu ya, melihat satu, dua, tiga dan diturus gitu model turus. Nah, kita juga perlu memperhatikan dalam pengambilan data ini faktor-faktor yang ini ya pembatas ya, cuaca, arus, pasang surut, faktor alam lainnya, dan juga pendanaan serta sumber daya manusia serta alat juga gitu ya. Sehingga yang tadi itu hal yang ideal kita bisa pertimbangkan lagi apakah tetap bisa dijalankan dengan meminimalisir yang ada gitu. Nah, ini saya pikir langkah-langkah dalam pengambilan data dan data yang coba di cover itu gambarannya adalah seperti ini. Kalau di kalau kita coba untuk di terumbu karang itu biasanya pada daerah tubir ya atau perpindahan antara dangkalan menuju ke kedalaman gitu seperti yang di pilihan satu ini. Jadi coverage-nya dengan kontur di bawah yang miring dan kemudian pilihan kedua itu di uh, kontur yang memang di daerah itu rata gitu ya, cukup flat gitu. Nah ini pengambilan datanya sejajar dengan garis pantai. Nah ini untuk parameter yang dicatat adalah kalau ikan itu ikan-ikan yang ekonomis penting dan kemudian nanti dicatat aja nama lokal beserta estimasi ukuran dan jumlahnya gitu. Nah seperti ini contoh pencatatannya di dalam sebuah slide underwater tadi, slide bawah air, misalnya kerapu panjangnya diestimasi yang 15 ekor ada 10, yang 50 ada satu gitu dan seterusnya di dalam uh, 2 menit pertama sampai 2 menit ulangan yang kelima. Nah, kalau untuk substrat bentik atau substrat di bawah di dasar terumbu karang itu dibagi seenggaknya 5 antara karang keras, karang lunak, terus kemudian karang mati, terus patahan karang yang apa yang kecil-kecil yang berserakan itu atau rubble dan kemudian substrat lainnya. Nah, estimasinya adalah seperti ini ya. Kita berikan panduan kalau melihat yang 0 sampai 10% itu gambarannya yang kita lihat di bawah itu ya substratnya relatif kecil gitu. Dan kemudian sampai ke tutupan substrat karangnya misalnya cukup padat gitu kita bisa mengestimasi misalnya untuk yang karang keras 80% gitu dan substrat lainnya nanti diestimasi berapa. Nah ini slide di bawah airnya juga sudah disediakan papan untuk pencatatan datanya ya dan estimasinya misalnya karang keras yang kita lihat itu dalam 1 kali 2 menit itu diestimasi 40%, yang karang lunaknya ada 15%, dan seterusnya. Sehingga kalau di total di masing-masing pengamatan itu harus 100%. Nah, eh, kalau makrobentos, ini contoh-contoh gambarnya, ada apa kima, lobster, teripang, lola, dan sebagai tambahan makrobentosnya itu kalau melihat ini ya bintang laut berduri ya. Nah, bintang laut berdiri ini kalau kebanyakan di alam ini juga mengganggu pertumbuhan karang karena dia makan polip terumbu karang ya dan substrat karang bisa mati. Nah, pencatatannya juga cukup sederhana kalau dilihat ya dijumlahkan gitu. Nah, ini terkait analisa data, saya pikir apa
eh, lebih masa nantinya gitu perhitungannya, dan bahkan nama lokal itu bisa kita tarik ke ada A dan B itu, nanti kita bisa perhitungkan itu untuk menentukan biomasa ikan yang ada gitu. Dan kemudian kalau kepadatan makrobentos itu di dijadikan menjadi individu per hektar gitu. Nah, untuk satuannya itu nanti 250 meter persegi, 1000 meter persegi, dan ya dua itu satuannya yang kita bisa konversi ke hektar juga gitu. Nah, kemudian hasil singkat nih. Hasilnya pemantauan ekologi ini untuk di Wakatobi di tahun tahun lalu itu untuk karang keras, misalnya di dalam lokasi Kaumbu. Kaumbu ini wilayah kelola berbasis masyarakat yang di Saranwali, itu ternyata persen covernya 51% nih berdasarkan pengamatan oleh para pemuda di sana. Dan di luar Kaumbu justru lebih besar persentase tutupan karang keras yang hidupnya gitu. Kemudian kelimpahan ikan juga menunjukkan, loh kok di luar Kaumbu malah lebih banyak gitu, dan makrobetos yang ada. Nah, ternyata salah satu penyebabnya adalah ini foto yang di bawah kiri itu, bahwa ada titik-titik spot bekas pengeboman gitu. Nah, ini yang justru dilihat oleh si para pemuda ini, loh, kok ternyata di dalam Kaumbu ada bekas-bekas bom ya gitu. Sehingga ya berarti pengelolaan dalam hal ini misalnya mungkin pengawasan atau eh, dalam suatu wilayah ini, di wilayah Kaumbu ini relatif belum efektif gitu. Nah, ini bisa dilaporkan ke pengelola, ke ketua adat, apa nih nanti yang bisa dilakukan ke depannya gitu. Apakah dari sisi apa istilahnya pengawasan itu bisa diberlakukan, atau nanti juga kalau menangkap nelayan yang melanggar itu sanksinya apa bisa diberlakukan kembali gitu. Nah, ini paling nggak secara singkat masyarakat melalui perwakilannya ya pemuda-pemuda juga mengetahui sumber daya yang ada sendiri, dan apa diharapkan menjadi lebih peduli gitu. Ini yang dihasilkan. Dan berikutnya adalah untuk pemantauan sosial dan persepsi ya. Ini kita tambahkan juga persepsi di wilayah kelola perlahan berbasis masyarakat. Tapi sebelum sampai sana, kita coba buka dulu ya untuk sesi diskusi. Saya serahkan kembali ke Mbak Faira, terutama terkait untuk pemantauan ekologi ini gitu. Ini jadinya nanti untuk sosial juga sekalian saya coba bawakan, tapi nanti Mas Wida juga akan memberikan insight dalam diskusinya ya terkait oh, kalau di film tuh kayak ada alur maju mundur lah gitu ya. Nah, kita lakukan pemantauan ini uh, di apa di masa yang saat ini, misalnya. Tapi nanti kita akan mendengarkan juga gitu latar belakang atau alur baliknya di belakangnya itu apa sih gitu. Nah, itu nanti juga akan di-share sama Mas Weda. Tapi kalau yang terkait pemantauan ekologi ini, kalau rekan-rekan ada pertanyaan dipersilakan. Oke, kita lanjutkan ke yang terkait sosialnya. Pemantauan sosial dan persepsi ini bisa dilakukan juga oleh eh, warga masyarakat itu sendiri atau dilakukan oleh pendamping ya NGO yang melakukan. Tapi ini cukup simpel gitu. Jadi yang eh, ditanyakan itu juga nggak terlalu banyak pertanyaan, dan ini terkait ke model wawancara dengan rumah tangga gitu. Tapi dalam pertanyaan itu sebenarnya bisa juga sih dilakukan FGD gitu untuk menjaring terkait apa pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Nah, sama kegiatan ini juga perlu sampling ya desa yang ada di dalam wilayah. Kalau itu desanya cukup banyak itu, syukur-syukur kalau
dalam suatu wilayah kelola perairan berbasis masyarakat itu hanya satu desa itu, ya berarti ya desa itu aja yang coba kita lakukan sampling. Tapi kemudian kalau masih ada waktu maupun sumber daya, kita bisa juga lakukan di desa kontrol atau desa sebelah yang tidak ada wilayah kelolanya gitu. Dan kita nanti coba perbandingkan. Nah, desa kontrol sama halnya dengan uh, pemantauan ekologi ya, ini desa pembanding lah gitu. Kemudian tim pendatanya ini bisa tim independen yang disepakati oleh si pengelola atau pengelola ini dalam hal ini kalau masyarakat adat ya tetua adatnya, kemudian kalau itu dikelola oleh desa ya berarti bisa jadi yang diputuskan oleh rapat uh, kepala desa dan timnya gitu. Kemudian yang coba dijawab dalam sosial dan persepsi ini adalah kita merujuk ke Elinor Ostrom ya terkait pengelolaan sumber daya bersama itu terkait kata batasnya apakah ada. Kemudian kalau itu sudah ada misalnya untuk monitoring berikutnya apakah ada perubahan atau seperti apa. Kemudian kesesuaian antara peraturan dan situasi saat ini yang ada, kemudian kesepakatan yang memungkinkan terjadinya partisipasi sebagian besar pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Terus keempat, monitoring efektif yang dilakukan oleh pemilik sebagai bagian dari bentuk tanggung jawab pemilik sumber daya tersebut. Pemilik ini yang bisa dimaksudkan juga sebagai pengguna gitu ya, pengguna sumber daya atau stakeholder juga. Kemudian terkait sanksi ya, bagi yang tidak menghormati atau tidak mengikuti aturan, apakah ini juga ada. Terus keenam, mekanisme penyelesaian konflik itu ada juga yang mudah diakses, yang efektif itu ya. Kemudian yang ketujuh, adanya pengakuan atas kepemilikan dari pihak lain. Nah, ini apakah desa-desa sekitar juga mengakui gitu adanya wilayah kelola tersebut gitu. Salah satu contohnya seperti itu. Dan kemudian membangun tanggung jawab untuk mengatur sumber daya bersama ini di tingkat basis gitu. Kemudian kalau dalam protokol itu teknisnya memang kita lakukan wawancara rumah tangga yang kita pilih secara acak dan itu 30% dari total penduduk yang khususnya di wilayah pesisir ya uh, di dalam desa sampling itu gitu. Dan data yang dikumpulkan itu profil atau identitas dari responden, kemudian ada variabel sosial, terus variabel ekonomi, terus kemudian juga variabel dari persepsi masyarakat itu sendiri terkait ekosistem, biota, dan tata kelola yang ada. Tapi juga untuk mengantisipasi ya atau yang bahwa pendataan ini juga kita perlu persetujuan di awal gitu ya, apakah dari narasumber bersedia untuk dilakukan wawancara ini gitu. Itu. Nah, persepsi itu sendiri uh, itu terkait jenis sumber daya laut yang penting, baik jenis ekosistem, kondisi ekosistem, dan biota selama 5 tahun terakhir, kemudian persepsi terkait jenis ancaman, kemudian pengelolaan di wilayah kelola tersebut meliputi batas wilayah, pengawasan, dan pelanggaran. Gitu. Jadi kita ingin juga mendengarkan persepsi responden terkait itu, dan persepsi terkait konflik. Secara singkat, sebenarnya hal-hal yang kita pengen menjaring dalam pemantauan sosial itu gitu. Nah, secara teknis sih ya seperti biasanya sebuah teknis wawancara kita mungkin tidak akan detail di sana gitu, tapi pada prinsipnya bahwa pemantauan sosial ini dan persepsi ini bisa dilakukan oleh masyarakat itu gitu. Nah, itu secara singkat penyampaiannya terkait yang sosial ya.
Jadi seperti itu. eh, ini email kami berdua. Nanti rekan-rekan juga kalau akan terhubung lewat email juga apa dengan senang hati juga gitu. Jadi itu dan kalau ada apa tambahan dari latar belakang atau insight dari Mas Weda dipersilakan. Ya, makasih Mas Ferdi yang sudah mengantarkan PPT-nya. Seperti yang saya sampaikan di pengenalan tadi, bahwa apa yang kami siapkan ini adalah semacam panduan gitu ya, yang biasa kami gunakan, dipakai oleh teman-teman staf WWF. Tentunya di dalam pemantauan ekologi dan sosial berbasis masyarakat, apalagi menggunakan partisipatif, ini adalah sesuatu yang eh, tantangannya adalah berapa banyak waktu kita untuk bisa mengakomodir proses belajar bersamanya itu. Karena kalau teman-teman yang memang fokus pada kegiatan ecological monitoring atau social study, memang bidangnya di situ, gitu ya, kompetensinya di sana, bidangnya di sana, terus tugasnya di situ. Tapi ketika proses ini akan dilakukan bersama masyarakat, maka perlu ada proses transfer knowledge atau pertukaran pengetahuan mengenai praktek-praktek yang dilakukan oleh masyarakat dikombinasikan dengan metode-metode saintifik yang biasanya sudah dirancang oleh teman-teman peneliti atau teman-teman lembaga yang akan melakukan studi. Nah, itu yang kembali pada kesempatan ini saya kira adalah sangat terbuka buat rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian. Pertama, saya mengundangnya adalah silakan kalau misalnya ada yang mempertanyakan kenapa metode itu yang digunakan atau misalnya seberapa eh, kemungkinan metode tersebut bisa digunakan oleh masyarakat misalnya seperti itu. Nanti kami juga akan bisa mendalam bercerita lebih lanjut mengenai praktek yang sudah berjalan. Tapi yang kedua yang saya undang mungkin Bapak Ibu rekan sekalian juga pernah atau baca ataupun pernah mempraktekkan bahkan metode-metode lain yang serupa gitu ya. Tapi metodenya kok lain, tapi tujuannya sama seperti itu. Nah, silakan nanti yang kedua kalau ada memang yang mau membagikan. Dan yang ketiga sebenarnya yang mungkin kalau hari ini nggak bisa selesai sampai jam 12 nanti kita masih punya sesi hari Senin adalah bagaimana kemudian kita meletakkan kegiatan pemantauan ekologi dan sosial ini pada konteks pengelolaan jangka panjang. Kalau kemarin ya saya ceritakan mengenai rencana RPJMDes gitu ya. Ada RPJMDes yang rencana kerja tahunan, dan menengah, ada jangka panjang. Begitu juga untuk pengelolaan kawasan konservasi, baik yang dilakukan oleh di wilayah kelola negara ataupun yang di wilayah kelola masyarakat. Nah, ini dua-duanya tentunya kita ingin berharap ini bisa dilakukan untuk periode jangka panjang. Bagaimana nih? Tadi Mas Sandra juga sudah memantik itu. Bagus kalau bisa dimasukkan di dalam RPJMDes-nya atau sehingga APB anggaran pendapatan belanja daerah desa itu bisa dialokasikan untuk membuat ini berjalan seterusnya. Jadi bukan cuma satu kali ketika ada NGO masuk dengan proyek 2 tahun, selanjutnya berhenti. Karena itu yang sering terjadi di kita adalah kita ambisius dengan satu metode, melakukan pengambilan data awal, baseline ada, tapi kemudian selanjutnya nggak ada lagi yang bisa ngambil data karena orang yang mengerjakan sudah nggak ada, anggarannya tidak ada lagi. Gitu. Nah ini yang nanti kita bisa diskusikan kalau di hari Senin, bagaimana memastikan ini bisa berkelanjutan. Silakan Bapak Ibu sekalian yang mau poin 1 tadi mau bertanya dulu mengenai metode-metode atau apa yang sudah dipresentasikan oleh Serdi. Nah, setelah itu nanti kedua kita bisa mendengar berbagai cerita yang sudah pernah dilakukan oleh rekan-rekan sekalian. Mas Veda, ini dari ada yang raise hand dari awal. Silakan kawan. Mas Awal boleh open mic ya. Oke.
Oke, terima kasih banyak Mbak Fahira. Salam kenal Pak Erdi ya, Pak Veda. Saya awal Mas dari RC Indonesia. Kita di Makassar, Sulawesi Selatan Mas. Iya, makasih banyak Pak Ferdi, Pak Veda maksud saya, Pak Erdi atas berbagi pengalamannya sejak kemarin. Hari ini saya sempat terlambat ya, mohon maaf karena ada kegiatan tadi Zoom juga, jadi baru sempat bergabung begitu. Mudah-mudahan bisa mengikuti kegiatan kita pagi ini. Nah, eh, Pak Veda maupun Pak Erdi nanti mungkin bisa menanggapi ya. Pertama, bagi kami misalnya lembaga-lembaga lokal ya, saya sebut lembaga lokal ini ya basisnya memang di daerah gitu ya Pak. Ini jarang sekali kita membentangkan program, mendesain program itu jangka panjang. Ini sudah sering kali tadi Pak Veda, Pak Erdi sampaikan ya. Tapi saya ingin meng-highlight kembali maksud saya Pak Veda, Pak Erdi gitu ya. Sehingga apa yang terjadi eh, apa namanya ya program-program kita itu ya paling banter itu ya 2 tahun paling lama Pak. Itu 2 tahun. Itu paling lama sudah. Ada juga mungkin yang lain yang punya proyek jangka panjang. Tapi rata-rata menurut saya paling lama 2 tahun. Nah, pada kondisi inilah yang agak kesulitan kita sebetulnya dalam melaksanakan kegiatan di awal-awal gitu loh, termasuk pada proses penggalian data dan seterusnya yang tadi Pak Erdi juga sampaikan gitu. Kita kemudian kadang-kadang susah untuk memilah dan memilih gitu ya, data apa yang mesti kita collecting gitu ya untuk mendukung target proyek kita. Itu yang pertama. Dalam arti kata bahwa kita ingin sebenarnya juga mendapatkan data yang lebih komprehensif, begitu ya. Siapa tahu juga mungkin nanti ada kegiatan-kegiatan lain atau proyek lain yang bisa kita jahit lewat lewat data-data yang kita ambil begitu ya di salah satu site tertentu gitu. Jadi itu dilematisnya sebenarnya Mas. Kita memilih dan memilah gitu ya data-data yang penting untuk kita collecting begitu. Yang kedua juga yang ingin saya mau minta tanggapannya Pak Ferdi sama Pak Erdi misalnya, kadang-kadang juga pada akhirnya kita ngejebrengin gitu ya data-data yang kita ambil gitu ya. Toh ternyata pada akhirnya data-data itu juga tidak digunakan atau tidak ini ya, tidak malah kita tidak ada hubungan kuat lah gitu misalnya. Itu juga kadang-kadang saya pengalaman juga begitu ya. Kita pingin ngambil data banyak sekali gitu kan, tetapi pada akhirnya juga itu nggak digunakan oleh kita. Karena scooping tadi proyek kita itu ya hanya sebatas itu saja gitu loh, tidak sampai kepada hal-hal lain gitu. Nah itu kira-kira bagaimana juga melihat itu Pak? Mungkin ada cerita dari teman-teman WWF begitu ya. Itu yang kedua saya kira. Yang ketiga terakhir saya kira ya. Nah, ini mungkin saya lebih banyak ini Pak Ferdi, Pak Veda, Pak Erdi gitu ya. Kita sedang kegiatan ya program begitu dengan jangka waktu kurang lebih 2 tahun saat ini dan
persis sebetulnya yang kita diskusikan hari ini. Kita berencana akan melaksanakan kegiatan di Marine Protected Area, di MPA gitu ya. Kalau di daerah ini namanya kawasan konservasi daerah gitu ya. Nah, sering sekali memang kebijakan ini ya sifatnya top down gitu ya Pak, top down. Apalagi yang KKD yang sudah ditetapkan ini, yang rencananya kami akan bekerja di situ, ya data informasi yang coba kita collecting di awal ini ya tidak banyak sebetulnya masyarakat itu terlibat atau tahu begitu ya bahwa di wilayahnya itu sudah ditetapkan sebagai kawasan konservasi gitu ya. Ini juga kesulitan begitu. Nah, kira-kira apa input masukannya dari Pak Veda maupun Pak RJ untuk kita antisipasi di awal-awal seperti ini gitu. Itu mungkin Pak Veda, Pak RJ sementara. Saya kembalikan ke Mbak Fahira. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Awal. Boleh dari Mas Veda atau Mas Erdi dulu yang ingin menjawab, silakan. Saya coba untuk menjawab dulu ya. Nah, saya kira apa yang disampaikan oleh awal ya dari Makassar ini menjadi tantangan kita semua ya. Di sesi kemarin juga saya sampaikan gitu ya. Kadang-kadang kita over commitment gitu bahkan dengan donor kita gitu ya. Kita bisa mengerjakan ini dalam periode waktu 2 tahun karena mereka juga menjanjikan katakanlah atau mengalokasikan anggaran yang sangat memadai gitu ya untuk mengerjakan proyek. Tapi yang sering kita mungkin lewat antisipasi adalah berapa lama ini donornya mau komitmen support gitu kan, atau potensi pembiayaan ini ada fase berikutnya nggak, ada kelanjutannya nggak gitu kan. Nah, oleh karena itu kalau dari pengalaman saya justru mengamini apa yang tadi disampaikan Bung Awal. Memang kita pada akhirnya perlu mempertimbangkan, merancang sejak awal fase desain kegiatan kita itu basisnya per 2 tahun. Karena itu menurut saya, pengalaman saya, tren proyek apapun itu biasanya maksimal 2 tahun. Itu seperti atau kebiasaan gitu ya, untuk terutama kalau lembaga-lembaga yang baru atau proyek-proyek yang baru itu memang mereka mau lihat dulu 2 tahun pertama. Kalau kira-kira perkembangannya bagus, opportunity-nya juga atau buy-in dari para pihaknya kuat, mereka akan lanjutkan. Tapi bisa juga ada juga proyek-proyek pemerintah gitu ya yang memang tuh fasenya cuma maksimum 2 tahun, apalagi ada yang 1 tahun ya. Tapi saya mengajak untuk membicarakan yang minimal tadi 2 tahun karena itu yang paling realistis untuk mengembangkan pemantauan seperti ini. Karena kita punya waktu untuk membangun baseline data tadi, mengambil data awal dan kemudian memantau di tahun kedua. Syukur-syukur kemudian kita punya tahun ketiga, tahun keempat untuk bisa menemukan tren. Kalau kemarin saya sampaikan kan itu ada kalender musim, kemudian ada tren gitu ya. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana nih? Apakah 2 tahun itu cukup? Gitu ya. Kembali kalau kita yang sudah sering melakukan, saya meyakini sebenarnya 2 tahun itu cukup. Karena kita justru harus meletakkan sejak awal rancangan desain kegiatan kita itu sebesar-besarnya adalah ada di tapak gitu kan. Kalau tadi mengatakan siapa sih kelompok sasaran yang kita mau intervensi gitu ya. Kemarin kalau boleh saya mengingatkan ada peta kelembagaan. Jadi lembaga kita ini ketika masuk di satu tapak dengan satu proyek baru, kita memang harus memetakan kira-kira kita ini punya pengaruh apa sih? Jangan-jangan proses pengenalannya atau introduksinya aja butuh waktu 3-6 bulan gitu ya. Nah itu aja udah menyita waktu. Syukur-syukur kalau secara personal kita juga sudah punya relasi yang cukup kuat gitu dengan organisasi ataupun individu-individu yang strategis. Makanya kembali pemetaan kelembagaan di tapak itu menjadi penting sehingga kita kalau memang cuma punya waktu 2 tahun,
kira-kira kita harus lewat siapa? Apakah kita harus lewat kepala desa, ataukah kita lewat organisasi kelompok nelayan, gitu ya? Karena kadang-kadang kita bisa langsung nih, karena proyeknya terkait dengan pesisir, langsung dengan kelompok nelayan. Tapi ternyata tantangan terbesar untuk meyakinkan kelompok nelayan ini justru pengaruh kepala desa, gitu ya, atau pengaruh tokoh agama, gitu ya. Nah, teman-teman biasanya kemudian harus mempertimbangkan, oke, secara teknis kita ngobrol langsung dengan kelompok nelayan karena itu target sasaran utama. Tapi paralel dengan itu kita juga harus mengkomunikasikan dengan pihak-pihak yang bisa meyakinkan kalau kita selesai dalam 2 tahun yang akan datang, ini ada nih lembaga-lembaga setempat yang mempertimbangkan untuk mendukung lebih lanjut. Nanti saya mungkin di sesi berikutnya Mbak Sandra bisa cerita tuh, kenapa kemudian trennya menjadi harus masuknya ke Perdes nih, gitu kan. Apapun yang kita lakukan selama 2 tahun ini kalau bisa dikomunikasikan juga dan dalam proses-proses musrembang des, gitu ya, dikenalkan. Karena punya harapan moga-moga kegiatan ini bisa diadopsi sebagai kegiatan yang lebih lanjut. Misalnya pemantauan, gitu ya. Komponen kegiatannya ada 9 atau 5, gitu ya. Tapi ada satu kegiatan yang mungkin harus berlaku secara terus-menerus. Yang kedua, menanggapi soal data tadi. Memang kebanyakan lembaga itu ingin mendapatkan sebanyak-banyaknya ketika kita punya anggarannya, gitu ya. Jadi kita ingin mengambilkan data sebanyak-banyaknya. Tapi kami pun mengalami gitu, dari banyak itu seringkali yang masih bisa berlanjut atau bisa digunakan itu hanya sebagian kecil. Sebagian yang besar itu parkir, gitu ya, entah parkir di laptop kita, parkir di data mentah, bahkan belum sempat diolah, gitu. Itu banyak sekali kejadian seperti itu. Nah, inilah yang kemudian saya sendiri dalam pengalaman saya kemudian melihat betapa pentingnya kemampuan membaca data itu juga ditransfer, perlu ditransfer. Kami sendiri di WF kemudian punya yang namanya pendekatan sekarang kami sebut sebagai Community Learning and Innovation Hub. Artinya dalam setiap pengambilan data kami mencoba mencari kader-kader desa, itu kemarin kalau di sesi saya, yang mereka harus diajak dari awal untuk kenapa data ini diambil, gitu ya. Misalnya tadi saya pernah mengukur pertumbuhan penyu atau tukik, gitu kan. Itu buat orang di kampung, apa nih tukik diukur-ukur, gitu kan. Buat kami sih karena orang biologi, ekologi senang banget itu punya data itu. Tapi buat orang kamu nggak kepikir gitu. Tapi 2-3 tahun kemudian mereka menyadari bahwa dengan punya data tersebut mereka bisa mengundang banyak mahasiswa melakukan penelitian, gitu ya. Jadi ini creating job, kemudian mereka menjadi technical assistant dari peneliti masuk ke kampung mereka. Nah, di awal mereka nggak melihat bahwa itu sebagai peluang, tapi di kemudian hari ini bisa menjadi peluang asal kemudian mereka basicnya didapat itu, bahwa kenapa sih kita mengukur tren pertumbuhan tukik misalnya, atau tren pertumbuhan bakau misalnya, atau tadi terumbu karang, melihat kenapa harus dilihat per periode waktu, gitu. Per periode waktu itu berapa? Kalau misalnya kita punya uang, mungkin tiap 6 bulan bisa ngambil data, tiap tahun bisa ngambil data. Tapi kalau nggak punya, berapa sih minimum 2 tahun sekali kah, 3 tahun sekali kah? Nah, dialog-dialog itu yang perlu sambil jalan didiskusikan dengan kelompok-kelompok masyarakat, terutama generasi muda ya, saya. Karena mereka punya antusiasme kan, untuk mereplikasi, mengulangi dengan teknik mereka sendiri. Atau kita kemudian melakukan pemilihan, contoh misalnya untuk pendekatan technical approach with risk management itu ada 30 indikator. Tapi dari teknik pengambilan data tidak bisa itu semua dilakukan oleh masyarakat. Kadang-kadang membutuhkan teknik atau metode yang cukup kompleks. Nah, kita coba tuh, nanti Bang Sergi juga bisa cerita itu. Ternyata dari 35 atau 7 indikator itu bisa dilakukan pengambilan datanya oleh masyarakat sendiri. Nah, artinya kita perlu membagi berapa frekuensi pengambilan data jenis tertentu yang sebenarnya itu bisa dilakukan oleh masyarakat sendiri. Mereka juga bisa langsung menganalisisnya sendiri untuk kepentingan untuk di kampung. Tapi untuk kepentingan report dan donor atau ke pemerintah atau untuk perguruan tinggi, 7 itu belum memadai misalnya. Nah,
Sehingga kemudian kita bisa memilihnya yang misalnya 7 data atau indikator kita ambil secara pendekatan berbasis masyarakat, yang 23 indikator kita bisa mengundang perguruan tinggi mengambil data mungkin 3 tahun sekali atau 5 tahun sekali tergantung kosnya adanya berapa kali gitu ya dalam setahun. Nah, ini mengkombinasikan ini bagi lembaga-lembaga penting gitu ya untuk mengantisipasi sehingga kita tetap bisa continue walaupun proyeknya misalnya 2 tahun itu kita membangun fondasinya saja, menyepakati terus kita komunikasi dengan pihak-pihak lain. Ada loh di tempat ini baseline ya data awalnya. Siapa yang mau ngambil 3 tahun yang akan datang atau 5 tahun lain, sehingga nggak hilang gitu data yang kita sudah banyak itu ada baseline-nya kita simpan, kita istilahnya jualan, kita sosialisasikan ke lembaga-lembaga lain yang mungkin berminat untuk pengambilan data kedua, ketiga dalam waktu periode 3 atau 5 tahun yang akan datang. Itu dari saya, mungkin Mas Sandy bisa mengungkapin juga. Silakan. Baik, terima kasih banyak Mas Weda dan terima kasih juga Mas Awal di Makassar. Dan ya menarik ya emang pada intinya sih memang jadi tantangan kita semua ya Mas ya dalam hal ini, dan itu sudah disampaikan Mas Weda juga gitu. Jadi kalau dari pendapat saya bahwa terkait pemantauan berbasis masyarakat ini, kalau di WWF ya ini bisa berlaku subjektif, tapi ini tidak melulu juga permintaan donor gitu. Nah, ini salah satu macam alasan ya kayak kesadaran moral gitu bahwa pendampingan di masyarakat itu kita coba perkuat dari pendanaan donor yang ada, kita lengkapi dengan hal-hal yang berbasis partisipatif gitu, meskipun itu tidak dituangkan dalam dokumen proyek gitu. Nah, ini bisa kita antisipasi. Ya bersyukurnya kayak ada satu donor gitu ya terkait pengelolaan kawasan konservasi. Nah, itu cukup luas dan objektifnya itu bisa kita breakdown sendiri berdasarkan apa kita gitu, dan kita punya kesadaran untuk ke sana, untuk exit strategi segala, untuk memikirkan tadi yang juga disampaikan Mbak Sandra ya, bahwa kalau kita sudah selesai di wilayah itu seperti apa, dan harapannya kan masyarakat itu sendiri yang bisa melakukan, salah satunya adalah pemantauan ini dan lebih terkhusus di pemantauan ekologi. Kemudian dasarnya juga dalam pengambilan data itu kita juga tidak sebanyak-banyaknya informasi yang kita ambil, tapi dalam membangun protokol itu juga kita kembali melibatkan masyarakat, khususnya untuk yang pemantauan ekologi ini. Kita kembalikan lagi sebenarnya komoditi apa nih yang berlaku di suatu wilayah gitu ya. Apakah hanya ikan-ikan yang khusus gitu, seperti kerapu atau mungkin kakap itu. Nah, ini kan ikan-ikan umum ya gitu, sehingga kita tidak akan menambahkan lagi dengan ikan-ikan yang istilahnya di masyarakat tidak menjadi penting untuk dipantau gitu. Terus kemudian makrobentosnya apa nih yang ada di sana? Apakah hanya teripang aja? Apakah ada juga kima juga dimanfaatkan, ataupun lola misalnya ya, meskipun ini dalam satu regulasi ini beberapa kima itu diatur untuk dilarang gitu ya dalam perdagangan gitu ya, sehingga kita bisa pantau juga gitu ya. Eh, kita belum mendorongkan atau mensosialisasikan hal-hal yang terkait, oh ini nggak boleh, ini dilarang, ini boleh gitu. Tapi dari pantauan ini, kita baru bisa menilai lah, mengapresiasi, oh ternyata ada ya hal-hal terkait sumber daya yang dilarang itu dimanfaatkan di masyarakat gitu. Dan jadi berangkatnya adalah juga
hal-hal yang terkait sumber daya yang masyarakat itu pengen pantau gitu ya. Jadi tidak berangkat dari eh, informasi sebanyak-banyaknya yang kita coba ambil gitu. Tapi ini pun kita masih terbatas sih, Mas Awal, pembelajarannya adalah belum banyak sih. Eh, ini diterapkan di wilayah perairan berbasis masyarakat itu gitu. Kita seenggaknya baru di Sumbu Koro di apa ini dalam Kabupaten Teluk Bondama, terus kemudian Saranawali tadi di Wakatobi, dan satu lagi di Alor di Kerajaan Baranusa gitu. Dan itu juga tantangannya kalau kita masih apa istilahnya belum bisa dilepas dan menjadi kesadaran sendiri untuk dipantau secara reguler. Jadi pendampingannya masih terus berjalan juga gitu. Demikian Mas Awal, dan ini juga ada raise hand dari Mbak Sandra ya. Bisa langsung kali Mbak Sandra. Ya. Terima kasih Mas Ya, terima kasih. Erdi, Beli Ya. Weda. Sebenarnya hampir mirip-mirip sih yang dilakukan oleh LMMA dan WWF karena sama-sama bekerja di Tapak. Nah, yang kami lakukan ini sedikit sharing juga dengan Mas Awal ya, bahwa kita emang suka nafsu kalau mau bikin itu ya, indikator. Hampir semuanya pengen. Ya, tapi di LMMA karena saya ditugaskan juga untuk MONEV, monitoring dan evaluasi, jadi saya membatasi apa namanya KPI-nya. Key Performance Indicator apa sih yang mau diambil di lapangan? Melihat kebutuhan organisasi dan melihat kebutuhan masyarakat. Karena kalau kita ambil semua hanya untuk kebutuhan kita aja, untuk pelaporan ke donor, nanti masyarakatnya apa? Karena sekalian itu sebenarnya kita mengedukasi juga. Kamu mengambil data ini, nanti setelah datanya terkumpul, kalau tadi WWF juga sama gitu ya, dilatih, dikumpul, lalu dikembalikan lagi Mas Awal ke masyarakat. Sehingga mereka tahu kegiatan atau program konservasi yang sudah dilakukan ini, dampaknya seberapa besar sih? Apa sih keuntungannya dari sisi konservasinya sendiri, maupun nanti UUD, ujung-ujungnya duit. Iya kan? Karena konservasi itu kan bukan menjaga karang, menjaga laut itu kan bukan untuk makan karang gitu ya, tapi untuk dapat ikannya. Nah, itu yang kami lakukan. Jadi melatih membuat mereka mengambil bersama-sama mengambil data, lalu kita olah bersama-sama, diajarkan cara untuk mempresentasikan dan kembalikan lagi ke kampung. Itu penting sekali. Kalau tidak dikembalikan dan hanya diambil keluar, maka wassalam lah. Artinya itu hanya untuk kepentingan kita. Secara kalau mereka tahu, oh ikannya banyak, oh ikan sudah banyak nih di no-take-zone-nya, di kawasan sasinya. Lalu nanti ada dengan persepsi, di luar juga banyak gitu ya hasil tangkapannya dari survei-survei yang dilakukan. Itu sangat senang sekali dan biasanya kalau hasilnya dikembalikan dan mereka tahu ada dampak positif, itu partisipasinya malah lebih tinggi. Di Papua, di salah satu lokasi kami, tadinya cuma tutup satu lokasi kecil 100 kali 100 untuk sasi. Karena hasilnya bagus dari hasil pemantauan, terus dari hasil tangkapan, lalu akhirnya dibuat keliling pulau, satu pulau di Sasi. Itu apa namanya ya? Itu artinya bahwa ada dampak yang baik dan hasilnya kembali lagi. Sampai sekarang mereka masih mengambil data di sana. Jadi juga Mas beda dengan Mas Eri tadi bilang kita kita harus mempertimbangkan juga kekuatan kita ya. Jadi sampling aja, nggak usah semua. Kalau punya 100 ya baiknya dari 100 dibagi, oh iya, misalnya per kecamatan satu atau dua. Lalu kalau WWF pakai kontrol kontrol dan treatment ya. Nah, kita itu lebih kepada treatment area. Kita nggak bisa dikontrol area. Apa kontrolnya karena terlalu banyak ya. Lalu kekuatannya juga nggak terlalu besar. Secara teknis kan kita maunya
setelah melatih masyarakat, dia bisa melatih yang lain juga. Nah, getok tular gitu. Jadi memang harus memperhatikan itu. Lalu tidak semuanya harus untuk memuaskan donor. Kami di LMMA nggak ada tuh ceritanya memuaskan donor. Sesuai aja. Dia mau laporannya apa ya udah kami akan ngambil itu. Tapi ada juga sih data-data parkir ya. Kata Mas Weda tadi buat jualan kita juga gitu. Jadi kita memperhatikan itu. Ya, jangan semuanya melulu untuk donor ya. Lalu harus realistis dan bisa terukur. Jangan kalau punya 5 ya nggak perlu 5 ya, mungkin 3 atau 2 saja. Jadi realistis waktunya itu juga harus ada time span sehingga tidak setiap saat kita harus turun untuk mendampingi. Kalau di LMMA sendiri kami juga begitu Mas Weda. Jadi ada waktu di mana kami sudah tidak melakukannya lagi secara teknis, kami hanya sesekali aja untuk datang untuk mengontrol. Biasanya kan mereka rindu juga nih. Oh ya, ada dari LMMA ada yang datang untuk soal aja ya, halo-halo begitu ya. Tapi sambil tetap memperhatikan metodologi. Nah, ini Mas Erdi dan Bli Weda, kami tetap mempertahankan metodologinya itu biar konsisten. Takutnya nanti kalau sudah tidak ada, lalu apa rekayasa gitu ya. Kami pernah mendapatkan seperti itu. Saya bilang ini rekayasa nggak mungkin. Kami membandingkan data tren yang bulan yang sama dengan bulan yang sebelumnya diambil, kami lihat trennya kok nggak sama, ada apa? Kok ini turun? Kok kenapa begini? Ya, dipertanyakan, memang harus begitu. Sehingga apa data yang dikumpulkan oleh masyarakat itu juga valid dan bisa kita gunakan. Jadi nggak sekedar mengambil saja ya. Juga memperhatikan spesies. Kami metodologinya itu dengan Mas Erdi kami pakai 2 belt transect dan kuadran untuk apa substrat dan karang ya. Nah itu kami pakai yang itu aja. Pokoknya yang simple Mas, tapi bisa secepat mungkin diolah oleh masyarakat, diproses dan kemudian dikembalikan untuk perencanaan di desa maupun untuk ini penyadartahuan. Kalau misalnya ada spesies yang berkurang atau karangnya sama yang kayak tadi itu, ini ada orang yang ngebom di sini. Ini modelnya lain ini. Konturnya udah beda ini ya, ada rabulsnya dan sebagainya. Nah, itu juga kami perhatikan. Nah, LM memang kebetulan bersepakat dengan teman-teman di network di 7 negara untuk mengumpulkan spesies tertentu. Jadi kami itu wajib hukumnya harus mengambil teripang. Spesies Iya. memang teripang banyak gitu ya di lokasi kami itu hampir semuanya teripang. Jadi teripang itu terus apa namanya shells kerang-kerangan itu sama Lola juga, lalu kita ada Anadara yang memang sangat sering diambil dan punya apa nilai ekonomis bagi masyarakat, termasuk juga beberapa jenis ikan diantaranya kakap merah, samandar begitu ya untuk teman-teman di lapangan. Jadi ya memang kita harus konsisten, tapi juga harus memperhatikan itu KPI-nya dulu ditetapkan. Sorry kemarin nggak ikut ya dengan apa namanya kelasnya Mas Weda. Kemarin saya nggak dapat signal Mas Weda. Hari ini bagus nih signalnya, jadi bisa ikutan. Jadi itu mungkin dari saya sedikit berbagi pengalaman Mas Erdi dan Bli Weda. Siap. Terima kasih banyak, Mas Sandra. Boleh Saya sedikit menjawab? tertarik kalau yang Anadara tadi gimana ngitungnya, Mbak Sandra? Ini maaf ya langsung tanya teknis nih. Kalau Iya, di Mas LMMA, Teknologi langsung pelajarnya langsung langsung ya. ditangkap. Itu Mas Erdi, diameter dan jumlah biasanya anak darah. Iya. Jadi ada papan, terus udah dibuat lingkarannya. Jadi pas ngambil langsung ditaruh di papan di lingkarannya itu, di lingkarannya segini, lingkarannya segini. Jadi kami tahu nih, oh ini yang udah dewasa, yang ini, yang masih kecil, yang gini. Banyak sekali gitu jadi ya. modelnya diambil ya, istilahnya Ya, nggak hanya diamati dari atas untuk dihitung, tapi ini diambil ya. diambil. Ya, diambil. Karena kan
terus dikembalikan Kerang lagi. ini cukup kecil-kecil. Iya, Celana darah. biasanya itu kalau udah terlalu banyak kita taksasi. Sama sih sebenarnya. Oh, ini udah Hmm. terlalu banyak, ini dalam satu kuadran aja udah sekian nih. Jadi ngambilnya satu kuadran aja dengan ya itu Hmm. tadi memperhatikan apa namanya yang lainnya lalu ditaksasi. Sama juga dengan ikan, Mas Erdi. Kan kami ada CPUE juga. Tapi kami nggak menghitung biomas kalau Hmm. CPUE. Nah, ini juga mungkin ya sedikit sharing dari kami. Kan kalau yang lain biasanya mengambil biomas. Kalau memang nggak ngambil biomas. Hmm. Karena ini kan Hmm. masyarakat yang ngambil, kita nggak ada hitungan saintifiknya. Kalau nanti mau, oke, kita akan tambahkan, tapi additional fund juga ya, karena ada effortnya Ya, lebih besar gitu. effortnya. Jadi kami hanya ukuran, Hmm. karena di desa itu mereka hanya tahu ikan besar, ikan kecil, bukan ikan berat. Ah, Makin besar, sorry ya, ya ini sorry ya. logika berpikir orang Hmm. kampung ya, jadi kita menyesuaikan. Hmm. Cuman beberapa itu memang kami ngambil biomasnya. Em, Hmm. beberapa ya setahun belakangan ini ada beberapa hanya beberapa lokasi saja. Apalagi kalau di lokasi kami itu kan semuanya nelayan nelayannya tuh ada yang hampir ratusan ya. Nggak mungkin itu mau ngambil biomas. Hmm. Jadi Hmm. paling nggak sampling aja untuk beberapa nelayan, tapi konsisten. Jadi nelayan itu terus yang diambil Hmm. untuk biomasnya. Itu Mas Erdi. Hmm. Ya, udah ngomong berapa ini yang sensitif ya. Iya, iya. Biar suara Mas Wede dari sini. Iya, baik, Mas Sandra. Terima kasih banyak nih ya, insight-nya juga, berbagi pengalamannya. Terus dari Bang Awang ada komen? kembali ke Mas Awal nih, kalau mau ada komen lagi atau gerakan yang lain. Iya, iya, makasih Beli Veda sama Mas Herdi. Makasih juga buat Mbak Sandra ya sudah kasih pengalaman di site-nya teman-teman LMMA ya. Saya cuma mau bilang begini sebenarnya apa 2 hari ini cukup saya kemudian di reminder Mas sebetulnya bahwa pendekatan kita ini memang selayaknya ya mesti partisipatif dan melibatkan masyarakat lokal gitu setempat gitu. Hampir 5 tahun terakhir ini saya dan lembaga lebih banyak terlibat di kegiatan apa ya pemerintah begitu ya sifatnya top down jadinya kan gitu sehingga Hmm. kadang-kadang mengabaikan lah boleh dibilang begitu bagaimana secara aktif melibatkan begitu ya masyarakat dalam memahami sebenarnya apa sumber daya yang ada di dalam wilayahnya gitu ya. Saya kira ini satu apa insight yang saya dapat 2 hari ini ya pada akhirnya memang akan sangat mempengaruhi desain kita, desain proyek kita gitu loh. Kalau kita tidak letakkan itu di awal itu sulit jadinya memang kita dapat dapat apa ya kerangka sustainability-nya dan seterusnya gitu. Kalau memang kita tidak desain sejak awal. Saya kira ini satu hal yang baik bagi saya pribadi dan teman-teman. Makasih banyak juga pembelajaran Mbak Sandra juga tadi. Itu mau saya komentar Mas. Makasih. Terima kasih banyak, Mas Awal. Dari rekan-rekan, mungkin ada Eh, yang ingin Mas, berbagi pengalaman atau hal yang bisa kita diskusikan lagi nih. Mas Erdi, Mas Veda, mungkin sebelum kita lanjut sesi diskusi, aku mau minta tolong ke teman-teman untuk menyalakan kamera terlebih dahulu ya. Kita sesi dokumentasi dulu. Boleh dibantu buka kamera ya, teman-teman? Siap. Oke, aku bantu foto ya. Aku hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, boleh sekali lagi gaya andalan kakak-kakaknya. Silakan 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih.
Oke, teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi atau mungkin ada yang ingin sharing-sharing nih kayak Kak Sandra tadi, boleh banget. Silakan teman-teman. Mas Erdi, saya akan ke Wondama ini hari Senin. Iya. Iya, Weh, kemana tuh nanti? ke Ploron. Ke Ron. Keron. Oh, Ada mudah-mudahan teman-teman WWF di sana ya? ada non Vero sih, Veronica Manuhas. Tapi saya nggak tahu ya, dia apakah nanti pas di mana ini, Jayapura atau Manowari ya, gitu. Nah, dia di WWF ini sekarang untuk program Merin, kalau untuk yang di Papua sekarang kan langsung dikelola oleh teman-teman Papua sendiri gitu, sehingga apa ya kita eh, belum banyak ini melihat juga untuk progresnya yang di Sombokoro itu apakah masih ada pendampingan rutin atau enggak gitu yang di Teluk Ondama. Tapi kemarin sih kita ini sih ikut memberikan seleksi terkait rekan-rekan yang ada di Teluk Ondama itu untuk mendapatkan kesempatan pendanaan dari Blue Abadi Fund dari ini konsorsium yang di apa Birdhead Seascape. Nggak tahu durasi. Hmm. RSnya. Mas Ferdi, Pak Mas Bu, Ferdi. Ini ada Kak Abdur yang lagi raise hand. oh, Dari Kak Abdur, dari Besma. Silakan Kak. Ya, terima ya kasih. Pak Rasid. Ya, terima kasih Ibu Fahira, Pak Erdi, Pak Veda sudah memberikan beberapa materi. Pak Erdi menarik manual metode dan alat kaji monitoring eh, ekosistem, monitoring sumber daya laut, dan sebenarnya metode itu lumayan praktis, sederhana dan bisa digunakan oleh masyarakat. Tapi di awal-awal perencanaan ini biasa tidak ada masalah. Tapi yang menjadi problem adalah eh, proses pemantauan, pencatatan eh, kecenderungan perubahan ekosistem atau jenis secara reguler dan kontinu. Ini yang problem biasanya. Ada beberapa faktor. Pertama, kebiasaan atau tradisi mencatat ini di masyarakat itu memang masih relatif rendah. Yang kedua, biasa ada pengaruh dinamika perubahan aktor di tingkat komunitas. Nah, dinamika itu juga biasa berpengaruh kepada eh, kelompok yang memang sudah diberi peran atau disepakati menjalankan peran pemantauan, seringkali juga menjadi tidak bersemangat untuk melakukan itu. Tapi sesungguhnya mereka memiliki pengetahuan tentang kecenderungan perubahan, terutama perubahan-perubahan hasil tangkapan atau jenis-jenis tertentu yang ada di wilayah perairan tangkap mereka. Nah, karena kami fokus pada satu desa yang sebetulnya ekosistem apa namanya area tangkap mereka di area luasan laut yang agak kecil di Lagun, daerah Teluk. Eh, Kalau kami di sana menyebut itu Bunavang. Nah, area Lagun ini, Bunavang ini tempat masuknya ikan-ikan pelagis. Nah, mereka memiliki sistem sebenarnya bukan sistem buka tutup sebetulnya seperti Sasi di Maluku. Tapi ada tradisi padandang namanya. Jadi ketika ikan masuk di area lagun, maka ada petugas jaga yang namanya Pabata. Ini langsung memasang tanda apa namanya daun kelapa yang digantung dengan tali di pintu masuk lagun. Nah, ikan itu kemudian tidak lagi keluar ketika
ada apa namanya daun daun kelapa di sepanjang pintu masuk lagun. Tetapi mereka inilah yang kemudian menjadi aktor pengawasan kawasan perairan tangkap tradisional ini. Nah, ada mekanisme pembagian hasil. Diharapkan sebetulnya desa bisa memberikan peran lebih besar kepada mereka atau legitimasi lah atas peran ditingkatkan menjadi peran pengawasan. Sehingga desa bisa memfasilitasi mereka di dalam eh, proses pemantauan secara reguler dan kontinu. Dan ada kepercayaan diri mereka bahwa mereka mendapatkan legitimasi atau pengakuan lah di tingkat desa. Nah, tinggal aktor ini yang menurut kami dari kelompok yang sudah ada yang bisa diharapkan untuk melakukan pemantauan terhadap baik aktivitas destruktif di kawasan itu bisa dikontrol oleh mereka. Nah, kira-kira yang ingin kami tanyakan, ada kiat-kiat atau metode-metode pencatatan yang agak praktis atau metode non-literasi yang tidak bersifat mencatat atau alat-alat tertentu yang bisa dipakai untuk kita bisa mengupdate kecenderungan perubahan jenis atau populasi atau volume hasil tangkapan mereka di kawasan area itu. Saya kira itu barangkali pertanyaan dan informasi. Terima kasih Pak Erdi, Pak Peda, Ibu Faihvira. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Rasid untuk pertanyaannya. Dan ya ini tantangan, kembali ke tantangan lagi ya, yang saya berharap nanti juga Mbak Sandra masih memberikan ini lagi insight-nya juga atau pengalamannya juga gitu ya. Nah, tantangan-tantangan terkait bahwa masyarakat kita secara budaya tulis itu juga terbatas, itu benar. Terus kemudian perubahan aktor itu juga menjadikan pendampingan itu tetap harus dilakukan gitu. Sehingga kalau di WWF ini untuk yang pengalaman di WWF dan menurut saya ya, bahwa kadang-kadang exit strategi itu menjadi hal yang tidak dilakukan exit lagi gitu ketika ada perubahan-perubahan itu dan kemudian ada opportunity bahwa WWF masih punya tanggung jawab moral untuk bekerja di sana gitu karena tantangan tersebut gitu. Nah itu hal yang yang saya komentari. Kemudian terkait protokol, sebenarnya di dalam protokol yang kita susun itu di dalamnya ada dua hal lagi, yaitu terkait pendataan perikanan yang secara sederhana dan kemudian juga untuk logbook dari nelayan gitu. Dan itu tercover di situ. Tapi kembali bahwa tantangannya budaya menulis dan budaya siapa nanti yang melakukan pencatatan segala itu yang menjadi kendala gitu. Sehingga salah satu cara gitu seperti pengalaman MDPI ini dan yang kita juga coba lakukan juga di Wakatobi adalah dari koperasi. Nah, koperasi ini yang punya kepentingan yang lebih dan dia ada di wilayah itu dan yang dirasa mampu secara kontinu karena punya kepentingan juga ya untuk melakukan pendataan karena ada kaitannya dengan hasil nanti yang dicatat baik keuntungan maupun jenis ikan yang ada sehingga itu lebih kontinu lagi gitu. Nah, terkait metode-metode apa yang relatif paling simpel lagi yang coba kita dorongkan. Nah, ini mungkin nanti Mbak Sandra kalau ada ini ya hal-hal yang terkait metode yang cukup simpel tapi bisa kontinu gitu. Karena tuh pada akhirnya misalnya kayak pendataan ekologi gitu kita terbatas pada misalnya
yang WWF lakukan adalah keterlibatan pemudanya kan. Jadi dari suatu wilayah adat, masyarakat wilayah adat, tidak semua bisa melakukan itu gitu, sehingga ya kita screeningnya lagi, coba lewat pemudanya gitu, yang diharapkan pemuda ini yang menjadi penerus dari si wilayah kelola yang ada, dan tapi secara literasi dia lebih istilahnya melek literasi tulisan gitu. Nah, kurang lebihnya itu dulu secara singkat dari saya, Pak Rasid dan Mas Wida, kemudian juga Mbak Sandra ataupun rekan-rekan. Atau di sini ada Mas Roy dari MDPI yang juga bisa ini ya sharing pembelajaran. Ya, Mas Erdi, terima kasih. Sebenarnya kita apa ya? Kan kalau pengambilan data itu nggak bisa nggak mencatat, perlu mencatat. Nah, tetapi kembali lagi yang dicatat itu dibuat sesimpel mungkin sehingga mereka bisa memahami terus mengisi. Lalu juga ada tools selain mencatat. Biasanya yang sulit itu kalau untuk perikanan, pengukuran ikan itu misalnya ya, itu kita sudah membekali dengan penggarisnya atau papan pengukurnya. Jadi nggak perlu susah-susah. Oh ya segini, oke, sip, bisa cepat gitu ya. Nah juga itu sama kalau kami di LMMA kayak Mas Erdi ya, kita memang mengajarkan pemuda karena biasanya anak-anak muda itu yang paling cepat dibandingkan dengan orang tua. Orang tua biasanya tuh kalau mereka tanya ini jenis ikan apa, itu baru orang tua yang ditanya. Anak muda kurang itu ya. Maksudnya ya mereka belajar juga dari orang tua. Pencatat data saya, kalau pengalaman saya, pencatat data yang paling handal itu adalah perempuan. Minta maaf ya, bukan gender bias, tapi ini yang terjadi. Mereka sangat konsisten, lalu pagi-pagi itu udah di pantai gitu ya, udah nungguin, atau kalau misalnya monitoring biologi yang untuk ekologi itu ya, itu berenang 100 meter pun masih bisa gitu. Nah, khusus untuk pemantauan kerang ya, Mas Erdi, Blay Veda dan teman-teman, itu kami akan perempuan, kita tidak akan memakai teman-teman laki-laki karena mereka yang paling biasa bermain dengan ini ya, dengan kerang ya, dia. Cuman liatin itunya aja ya, bubblesnya aja, oh itu ada di situ, ayo cepat ambil, ada benar ada gitu. Nah tapi ya itu kembali lagi Pak siapa ya tadi itu ya, Pak Asari ya kalau nggak salah. Nah tetap harus mencatat, nggak bisa lewat foto karena perbandingan antara yang difoto dengan yang di kenyataannya kan selalu berbeda ya, kecuali udah ada frame-nya dengan ukuran. Nah, cuman kalau masyarakatnya memang budaya menulisnya kurang, jangan pakai orang tua. Orang tua hanya untuk memantau saja. Pakailah anak muda, anak-anak yang sudah lulus SMA paling enggak itu kan secara logika berpikirnya kan udah bagus gitu ya. Dia kita kasih pelatihan juga cepat sekali tangkap. Nah, mungkin itu saran dari saya ya, karena biasanya yang dilakukan oleh mama ya seperti itu. Tidak menutup kemungkinan untuk orang tua ikut juga nggak apa-apa, nggak ada masalah sih. Yang penting yang perlu diingat itu adalah kita sudah memberikan jadwalnya sejak awal. Kayak misalnya untuk perikanan itu kan kami selalu setiap 3 bulan. Nah itu kami udah kasih tuh ini ya, April, April April tanggal sekian kita akan ambil data 14 hari secara berturut-turut. No excuse ya, nggak boleh ganti orang karena harus orang yang sama. Udah mereka akan siap ya, gitu. Jadi harus share atau monitoring biologi 6 bulan sekali. Itu timnya udah ada karena kan kita melatih. Nggak mungkin orang tiba-tiba masuk di tengah yang belum dilatih. Nanti bisa kacau lagi gitu. Jadi itu yang paling penting buat kami adalah konsisten, terus komitmen dari yang akan mengambilkan data. Jangan nanti di tengah-tengah pengambilan data, biasanya nih yang terjadi juga mau pergi dulu ya, ada pesta kawinan di kampung sebelah sih. Mau pergi dulu 10 hari, matilah kita. Nah, juga penting untuk ada pemain cadangan.
Jadi kalau misalnya kita butuh 4 orang, baiknya melatih 5 atau 6. Sehingga kalau ada yang berhalangan, kita masih punya cadangan. Gitu. Itu mungkin tips dari saya untuk teman-teman. Terima kasih. Wah, ini mantap. Kita sudah mendapatkan tips-tipsnya nih Pak Asep dari Mbak Sandra. Ya, terima kasih Mbak Sandra. Mas Weda ada mau menambahkan juga? Eh, ya, kalau boleh menambahkan, sebenarnya menguatkan apa yang disampaikan oleh Mbak Sandra berdasarkan pengalaman yang sudah kami alami. Jadi seperti yang saya sampaikan bahwa pada awalnya ketika kita mulai satu proyek, seringkali memang kita berinteraksi langsung dengan kelompok-kelompok orang dewasa ya, atau bahkan tadi Mbak Sandra bilang orang-orang tua lah. Nah, pengalaman saya juga seperti itu. Waktu kita memulai anak-anak muda yang masih SMP, SMA itu sudah disingkirkan tuh sama orang tua. Ini anak-anak kecil tahu apa ini, sana pergi gitu. Nah, tapi begitu kami memulai kegiatan monitoring, analisa atau membaca data, mulai itu orang-orang tua bilang, wah, kalau harus mencatat gini, kami ini orang putus pulpen ini. Bagaimana mau mencatat, pegang saja sudah nggak pernah, ini sudah 10 tahun tidak pernah pegang pulpen ini gitu. Seperti gitu. Nah, dari situlah kemudian kami menyadari dan juga kelompok-kelompok masyarakat ini menyadari bahwa pelibatan generasi muda dalam berkegiatan itu ternyata tidak harus lokal gitu kan, ikutkan. Nah, sejak itulah kemudian anak-anak muda ini terlibat di dalam pertemuan, sehingga kemudian juga pembagian peran tadi ketika diperlukan pengambilan data lapang, anak-anak muda ini sudah mulai melakukan ya, maupun juga ada kegiatan anak muda ini bisa dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan itu. Nah, ini bagaimana memframe, bagaimana merancang kegiatan itu, saya kira banyak tips and trick yang bisa kita diskusikan. Yang itu terkait bagaimana tadi pertanyaan Pak Rasid supaya pencatatan atau pengambilan data itu bisa dilakukan, dan kembali lagi memang harus melibatkan anak-anak muda yang masih senang gitu ya menulis, membuat laporan gitu. Nah, kemudian mengenai pergantian berubah-ubah, kembali lagi memang mandat gitu ya, tadi penugasan atau mandat itu dalam perjalanan waktu kegiatan perlu ada siapa yang diidentifikasi. Kalau bahasa yang Pak Sandra tadi, kalau memang dirancang 6 bulan sekali, siapa nih yang akan dilatih. Nah, ketika mau dilatih ditanya dulu kira-kira bersedia nggak untuk melakukan, sembari menyiapkan pemain-pemain cadangan gitu ya. Nah, ini yang kadang-kadang di dalam desain project kita di awal tadi pertanyaannya terlalu ambisius gitu, banyak mau ambil data tanpa mempertimbangkan bahwa yang ambil data ini pada akhirnya ternyata orang luar semua gitu ya. Sehingga ketika itu harus diambil kedua kali, ketiga kali, tidak memungkinkan gitu, karena tidak ada orang setempat yang ikut berproses pada saat pengambilan data awal gitu ya. Nah, ini yang saran tadi yang diantisipasi ya, disiapkan. Ada Bang Iwan lagi. Sepeda Mas Herdi, ini ada pertanyaan dari Kak Iwan di kolom chat box. Kata Kak Iwan, untuk pemantauan, apakah metode pemantauan secara ekologi dan pemantauan secara sosial dilakukan dua-duanya atau bisa melakukan hanya satu metode? Maaf, tadi agak lambat masuknya. Silakan Mas Sepeda, Mas Herdi.
Iya, terima kasih banyak Mas Iwan untuk pertanyaannya. Dan ini idealnya memang keduanya bisa dilakukan. Tapi kembali sih ke kebutuhan dari lokasi suatu wilayah. Kalau memang siapnya untuk ekologinya dulu, ya itu bisa dari ekologinya dulu gitu. Dan kemudian kalau memang apa dari sisi sosialnya dulu dan persepsinya yang udah siap, karena uh, kalau sosial itu kan relatif lebih banyak di darat ya, yang mungkin bisa disiapkan lebih cepat gitu. Eh, itu bisa dari sisi sosialnya dulu gitu. Jadi sih tidak mengharuskan ini apakah dua-duanya bisa dilakukan. Ini kembali ke kebutuhan lagi gitu, baik ke mitra pendamping kebutuhannya apa dan juga dari sisi masyarakat kebutuhan yang akan dipantau apa gitu. Demikian mungkin menjawab Mas Iwan. Bagaimana, Rayuan? Apakah cukup jelas? Oke, makasih atas penjelasannya jelas, Mbak Faira. Lanjut. Baik. Teman-teman, kita udah lebih ya waktunya. Mungkin sebelum aku Iya, tutup, nggak apakah terasa. ada tambahan nih dari Mas RD atau Mas Veda? Cukup sih, dan kita masih ada sesi ketiga ya, yang relatif itu masih lebih ke kita banyak brainstorming seperti ini, tapi ada waktu yang cukup ini ya, cukup banyak untuk langsung kita sesi sharing pembelajaran. Ya, untuk di hari Senin mungkin kita bisa mengelaborasi ya. Jadi tidak ada materi presentasi spesifik untuk yang hari Senin. Tapi saya akan dengan senang hati mengajarkan sekalian yang sudah bergabung dari kemarin dan hari ini untuk mendiskusikan tadi pendekatan pemantauan ekologi dan sosial berbasis masyarakat atau partisipatif ini dalam konteks untuk pengelolaan sumber daya sisir laut yang jangka panjang gitu. Karena saya tadi melihat tadi, apakah kalau saya, lembaga saya ini mengerjakan proyek-proyek pemerintah saja, masih bisa nggak diletakkan untuk bisa berkontribusi kepada pengelolaan berbasis masyarakat yang jangka panjang? Bayangan saya seharusnya bisa. Nah, tapi bagaimana lembaga kita merancang itu sehingga walaupun proyeknya adalah proyek-proyek yang top down, tapi kita bisa memodifikasi di dalam operasionalnya nanti tentunya dengan penyiapan-penyiapan tertentu. Nah, kalau memang berkenan, bukan hanya dari kami, tapi hari Senin kami akan mengundang Bapak Ibu rekan sekalian untuk saling memperkaya ya dengan kita melakukan diskusi. Jadi tidak ada presentasi khusus, tapi kita coba meletakkan konteks pemantauan ini dalam perancangan pengelolaan kawasan pesisir dan laut jangka panjang. Baik, terima kasih banyak Mas RD dan Mas Veda atas pemaparannya hari ini. Terima kasih banyak, selamat menjalankan aktivitas teman-teman. Sampai jumpa hari Senin. Terima kasih Mas Veda, Mas RD. Terima kasih, Saudara. Beda. Halo, Kawan-kawan Mas Anda semua. semua, sampai ketemu.